Hai, kembali dengan saya Muara. Hari ini kita akan bahas segala sesuatu tentang yang namanya publisher. Seperti yang ada di dalam video saya sebelumnya, saya sudah pernah menjelaskan publisher itu apa. Basically, publisher itu adalah agennya pencipta. Maksudnya kayak gimana? Publisher ini basically sebuah perusahaan yang mengatur semua komersil dari si pencipta lagu. Ada lebih dari 30 publisher di Indonesia yang terkoneksi langsung dengan YouTube. Kamu bisa mendapatkan list publisher-publisher tersebut di video saya sebelumnya, ada juga di dalam video deskripsi di bawah ini. Setelah seorang pencipta lagu mendaftarkan karyanya ke musik publisher itu bertanggung jawab terhadap beberapa hal. Yang pertama, publisher ini akan menjaga karya cipta dari si pencipta lagu ini terhadap serangan-serangan dari orang lain yang biasanya mengaku bahwa karya tersebut adalah miliknya. Jadi secara legal, si publisher ini bisa menjaga karya dari seorang pencipta. Yang kedua, si publisher ini akan menjaga sifat komersil dari lagu tersebut. Contohnya, satu lagu tersebut booming dan ada beberapa brand atau pengiklan yang mau menggunakan lagu tersebut untuk dijadikan komersil. Nah, itu tanggung jawab si publisher untuk mengurus tetek bengek dari si lagu tersebut sehingga si penciptanya juga bisa mendapatkan hak komersil dari lagunya. Yang ketiga, publisher bisa membantu si pencipta lagu untuk mengoleksi royalti-royalti ekonomi yang nyambung dengan si lagu tersebut. Contohnya, mechanical rights. Nah, mechanical rights ini adalah ketika lagu itu dilengketkan ke dalam suatu device atau perangkat atau alat atau server dan direproduksi secara massal. Nah, contohnya yang mechanical rights ini adalah YouTube sendiri, Spotify, dan digital streaming provider yang lain. Atau kalau kamu pernah mendengarkan lagu di telepon saat kamu menelpon orang lain, kita menyebutnya nada sambung pribadi ya, atau NSP. Bisa juga dalam bahasa Inggrisnya RBT, ringback tone. Nah, ini pihak telecommunication provider atau operator itu membayarkan mechanical rights ke publisher. Publisher lah yang mengutip semua hak mekanik dari lagu-lagu yang direpresentasikan oleh mereka. Bagaimana cara daftarnya? Setelah berbincang dengan beberapa teman saya di publisher, ada beberapa syarat yang harus kamu telusuri kalau misalnya kamu ingin join ke salah satu publisher yang ada di Indonesia. Harus punya lagu, punya KTP, punya NPWP, dan punya rekening bank tentunya. Ada juga yang nanya, kalau misalnya saya punya karya satu saja atau dua, bisa nggak saya mendaftar ke publisher? Jawaban singkatnya, bisa-bisa saja. Asalkan lagu kamu sudah bersifat komersil. Maksudnya bersifat komersil seperti apa? Lagu kamu sudah direkam, sudah dijadikan versi audionya atau versi videonya. Dan itu sudah dipublikasikan. Publikasikan maksudnya adalah dirilis. Mau ke YouTube, atau mau ke radio, atau mau ke TV, atau mau ke media-media yang lain. Asalkan dia sudah rilis dan mendapatkan jumlah stream atau jumlah viewers atau jumlah audiens yang lumayan signifikan. Signifikan maksudnya tidak harus jutaan, tapi tetap aja harus ada viewersnya. Sudah lumayan banyak yang mendengarkan, begitu. Maka kamu sudah bisa mendaftarkan karya lagu kamu ke publisher-publisher ini. Nah, kalau misalnya karya kamu belum sama sekali dikomersilkan atau dimasukin ke YouTube atau dimasukin ke digital streaming provider yang lain atau dipakai orang di mana-mana, apa yang harus kamu lakukan? Gampang saja, kamu tinggal buat demonya. Kalau kamu nggak bisa nyanyi, kamu hanya bisa menciptakan lagu saja, itu tidak masalah. Yang harus kamu lakukan adalah kamu cari teman kamu atau partner atau mitra atau siapapun itu yang bisa menyanyikan lagu tersebut secara profesional. Profesional mungkin dalam hal ini tidak mesti harus studionya bagus atau memakai perangkat-perangkat yang lumayan canggih. Nggak harus seperti itu. Pakai video dari handphone saja sebenarnya sudah bisa. Dan kamu bisa upload di dalam YouTube atau di digital streaming provider yang lainnya. Setelah kamu upload sebagai versi video atau versi audio, tentunya kamu harus mempromosikannya. Berapa banyak sih views yang dibutuhkan, Bang? Beda-beda sih setiap publisher. Publisher yang saya kenal, mereka itu thresholdnya sekitar 10.000 views. Jadi tergantung kamunya itu berbicara dengan publisher-publisher siapa, begitu. Ada juga yang mau menerima di bawah 10.000 views. Terus kalau misalnya lagu saya terkenal dan saya sudah daftar ke publisher, mereka dapat duitnya dari mana ya? Jadi kalau misalnya dalam sistem publishing ini, yang saya tahu,
Jarang ada yang namanya duit pangkal atau duit yang dibayarkan di depan oleh sang pencipta. Biasanya kalau misalnya sifat dari si lagu tersebut sudah komersil dan sudah dipublikasi di mana-mana, si publisher akan ngekat beberapa royalti yang didapatkan atau dikutip dari media-media ini. Publisher akan ngekat X persen dari jumlah pendapatan royalti dari kutipannya dia. Tergantung kesepakatan antara dari publisher dan pencipta. Kalau misalnya lagu kamu dipakai oleh orang lain untuk dijadiin cover, publish di YouTube, nah videonya itu bisa diklaim oleh si publisher ini. Dan tentunya kamu dapat sekian persen dari video tersebut yang sudah diklaim oleh si publisher. Makanya jadi pencipta lagu haruslah membuat lagu yang bagus supaya dipakai sama orang banyak. Semakin banyak orang yang mengcover, semakin banyak orang yang membuat aransemen baru dari lagunya kamu, dan nanti si publisher akan semakin banyak untuk ngeklaim video-video tersebut yang akhirnya sebagian dari penghasilan tersebut akan menjadi milik kamu juga. Jadi kalau misalnya ada orang yang mau memakai lagu kamu untuk di cover atau dipakai secara offer dan didokumentasikan, jangan di take down, diklaim dan monetize saja, lebih menguntungkan. Makanya kinerja publisher dalam melihat video-video mana yang sudah terlisensi, video mana yang belum terlisensi, itu yang menjadi patokan bahwa publisher tersebut bagus atau enggak. Selain itu, publisher itu harus memberikan reporting yang transparan. Hati-hati ya guys. Biasanya ada beberapa perusahaan di luar sana yang saya dengar, mereka cuma tinggal ngambil-ngambil pencipta saja, tapi ketika royalti mau didistribusikan, reportingnya nggak terlalu transparan, dan pencipta itu jadinya menyesal join ke publisher tersebut. Jadi ketika kalian merasa kalian adalah pencipta lagu yang udah lumayan beken, sebaiknya join ke publisher yang kalian percaya, dan kalian tanyakan reportingnya kapan, transfer duitnya itu kapan, komersial royaltinya itu kapan diberikan. Sekian penjelasan dari saya tentang publisher ini. Kalau misalnya ada pertanyaan lanjutan, silakan masuk ke kolom komentar dan tuliskan pertanyaan kalian di dalam sana. Sampai jumpa lagi. Peace.